teman setan, sahabat setan, pemikiran setan, la yu'minuna billah, tidak iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupan umat manusia di alam dunia ini dasarnya hanyalah satu, kita iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan tumbuh kehidupan umat manusia berdemokrasi, sosial, beradab, kesejahteraan, kebudayaan, kesemuaannya adalah sumber dari kita keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kehidupan umat manusia akan terjadi, akan tumbuh dengan sendirinya kalaulah mereka tidak iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, semenjak manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni semenjak zaman Nabiullah Adam alaihissalam, apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan dan apa yang Nabiullah Adam kerjakan di dalam kehidupannya hanyalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula perjuangan para nabi dan rasul, di antaranya Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Nuh, Nabiullah Musa, Nabiullah Isa. Apa yang beliau kerjakan, menyampaikan kepada umatnya hanyalah satu, keimanan, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah mereka semua tidak iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menuhankan pemikirannya, menuhankan hatinya, menuhankan kepintarannya, menuhankan kesombongannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghancurkan, membumi hanguskan mereka kehidupan di alam dunia. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatibul anbiya wa khatibul mursalin. Apa tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tujuannya untuk menguatkan keimanan. Nah, kalaulah umat manusia berpaling dari keimanan, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terus mau imannya ke siapa? Kalaulah memang imannya kepada akal pemikiran, sementara stabilitas pemikiran tidak akan stabil, maka keimanan kepada akal pemikiran, tunggulah tanggal kehancuran. Begitu pula hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, yang memperjuangkan berdirinya negara Indonesia, terbentuknya kemerdekaan. Kita sadar 350 tahun lebih, 3 abad lebih, bagaimana berjuang mempertahankan dan bagaimana berjuang memperdekakan negara tercinta, negara Republik tercinta Indonesia. Siapa mereka? Para alim ulama, para kiai, para ustadz, para santri, mereka yang menjadi jenderal, mereka yang menjadi para menteri, mereka yang berdiri tegak, berani, pejuang paling depan, para ulama. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, bukan 10, 20, ratusan jiwa, ribuan para alim ulama gugur di medan perang, hanyalah satu, untuk mempertahankan negara tercinta Nusantara saat ini adalah Indonesia. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mempertahankan ketuhanan. Sehingga kemerdekaan Republik Indonesia yang digagas oleh para alim ulama, begitu pula yang dideklarasikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta, maka
terciptalah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sungguh sangat mimpi di dalam kehidupan kita saat-saat sekarang ini. Sungguh kita merasa ada anak TK mengajari gurunya. Sungguh merasa tidak masuk akal kalau seandainya Pancasila, 5 sila, diperas menjadi Trisila. Trisila diperas lagi katanya menjadi Ekasila. Ekasila dasarnya adalah gotong royong. Jadi kalau kita pikir hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, katanya Pancasila 5 sila diperas perasannya menjadi Trisila. Yang pertama sosionasionalisme. Adapun sosionasionalisme perasan dari kebangsaan dan internasionalisme. Yang kedua sosiodemokrasi, demokrasi politik ekonomi. Yang ketiga ketuhanan, ketuhanan yang berkebudayaan dan berkeadaban. Hadirin jamaah para pemirsa yang dimuliakan Allah, kalau kita perhatikan Trisila, 5 sila diperas menjadi Trisila, Trisila diperas lagi menjadi Ekasila, Ekasila diperas lagi sumbernya adalah demokrasi kebudayaan, budaya demokrasi, demokrasi perasnya adalah gotong royong, gotong royong itu kan bahasa kampung kita. Ya, itu kan gotong royong bahasa kampung kita. Tetapi bahasa yang agak sedikit modern, gotong royong itu sosialisme. Nah, sosialisme, sosialis, perasannya adalah komunis. Sosialis, perasannya adalah komunis. Komunis, ia adalah PKI. Jadi, kalau ada pemikiran Pancasila berubah menjadi Trisila, Trisila menjadi lagi Ekasila, Ekasila berubah lagi perasaannya adalah budaya demokrasi, budaya demokrasi perasaannya gotong royong, gotong royong perasaannya itu adalah merupakan sosialis, sosialis perasaannya adalah komunis, dan komunis maka terbentuklah adalah PKI. Jadi kalau menyanangkan pemikiran 5 sila berubah menjadi 3 sila, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ini adalah ide pemikiran PKI. Mari kita renungkan hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Ada seorang ibu, dia dengan gagah berani berkata Ekasila. Ekasila ini sumbernya dari Trisila. Trisila, sosionasionalisme, itu yang pertama. Yang kedua, sosiodemokrasi. Yang ketiga, ketuhanan. Yang tidak masuk akal adalah ketuhanan ditempatkan posisinya ketiga. Para ulama kita, para pejuang kita menempatkan ketuhanan adalah posisi yang pertama. Kenapa? Ketuhanan ditempatkan pada posisi yang pertama, sila yang pertama, karena dengan ketuhanan akan menumbuhkan dengan berbagai macam kehidupan umat manusia. Ketuhanan menumbuhkan rasa demokrasi. Ketuhanan akan menumbuhkan sosialisasi, sosialisme. Ketuhanan akan menumbuhkan kepemimpinan, baik itu secara demokrasi, ekonomi, atau pula politik. Ketuhanan akan menumbuhkan kebudayaan, baik itu kebangsaan dan internasional. Ketuhanan akan menumbuhkan keberadaban. Ketuhanan akan menumbuhkan keamanan. Semuanya adalah sumber dari ketuhanan. Maka kenapa para alim ulama, para pejuang kemerdekaan menempatkan ketuhanan di sila yang pertama? Tapi ada seorang ibu menempatkan ketuhanan dalam pemikirannya di tempat yang ketiga. Posisi yang pertama sosionasionalisme. Posisi yang pertama
Sosionasionalisme. Sekarang pertanyaannya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, apakah sosionasionalisme akan melahirkan ketuhanan? Oh, tidak. Justru sebaliknya, sosionasionalisme, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, akan tumbuhlah pemecahan-pemecahan. Akan tumbuhlah pemikiran-pemikiran yang berbeda. Tetapi sebaliknya, dengan ketuhanan akan tumbuhlah rasa persatuan. Maka tidak aneh hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, karena mereka ketuhanan itu disampingkan, apalagi berpikir kepada ketuhanan, kebudayaan, dan berkeadaban. Ini sesuatu yang tidak masuk dalam akal pemikiran kita. Apa ketuhanan, berkeadaban, dan berkebudayaan? Kalaulah kita pikir ketuhanan yang berkebudayaan dan berkeadaban, ketuhanan, berkebudayaan, dan berkeadaban, bisa jadi semua apa yang ada di lingkungan kita ini adalah Tuhan. Yang penting berkebudayaan dan berkeadaban. Kalau memang di sana biasanya telanjang, dan telanjang itu merupakan berkebudayaan dan berkeadaban, dan akan dijadikan Tuhan, bisa jadi yang telanjang pun kalau dianggapnya berkebudayaan dan berkeadaban, bisa jadi itu akan dijadikan Tuhan. Jadi sungguh jauh bertentangan dengan pemikiran yang sehat, bertentangan dengan para pejuang, bertentangan dengan deklarasi kemerdekaan, bertentangan dengan para alim ulama. Tuhan kita bukan Tuhan berkebudayaan dan berkeadaban, tetapi Tuhan kita dijawab dalam Al-Quran. Sedikitnya lebih dari 120 ayat. Sedikitnya lebih dari 120 ayat. Bahkan sepertiga di dalam Al-Quran menjelaskan tentang bagaimana ketuhanan yang kita tuhankan dalam kehidupan kita. Di antara sekian banyak ini, maka dapat kita jelaskan, Tuhan kita bukan Tuhan berkebudayaan, Tuhan kita bukan Tuhan berkeadaban, tetapi yang lebih jauh, yang mendasar, Tuhan kita, innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Innani anallah, sesungguhnya saya adalah Allah. Allah, kata Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat lain menjelaskan, ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tuhan kalian semua bukanlah Tuhan yang berkebudayaan. Tuhan kalian semua bukanlah Tuhan yang berkeadaban. Ilahukum ilahu wahid. Siapa? La ilaha illa huwa. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka dapat kita tegaskan, Tuhan kita bukanlah Tuhan yang berkebudayaan, Tuhan kita bukan Tuhan yang berkeadaban, tetapi Tuhan kita hanya satu, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, tidak heran akhir-akhir ini masyarakat kita selalu diresahkan dengan permasalahan-permasalahan ejekan pada agama. Sekarang ini yang terbaru hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, dengan alasan ketuhanan berkebudayaan dan berkeadaban, agama sekarang ditambah lagi menjadi agama kepercayaan. Jadi sekarang
diresmikan dengan adanya agama kepercayaan. Kamu percayanya ke siapa? Dengan dasar berkeadaban dan berkebudayaan, itu sudah resmi menjadi anutan kepercayaan dalam agama. Sebelumnya kita dengar ada seorang ibu, dia bicara nyanyian kidung. Kidung, tahu kidung? Ya, nyanyian kidung lebih merdu dari suara adzan. Begitu pula sebelumnya kita pernah melihat dan menyaksikan ada seorang ibu ingin merubah salam menjadi salam Pancasila. Bagaimana katanya salam Pancasila ini adalah salam yang berkebudayaan, berkeadaban, sosio-nasionalisme. Diangkat, jadi ada di sebelah kanan, begini katanya, ini namanya salam Pancasila. Kalau kita lihat bagaimana lebih jauh yang mengatakan salam berbentuk seperti ini, tangan sebelah kanan, itu yang dilakukan Dien Aidit, Mao Zedong, Ho Chi Minh, Xi Jinping, dan mereka semua itu adalah antek-anteknya PKI. Jadi salam Pancasila yang kita lakukan seperti ini, saudaraku yang duduk di kabinet, saudaraku mereka semua yang duduk mereka di istana negara, ini adalah salamnya salam komunis, salamnya salam PKI. Bukan salam Pancasila. Kita adalah umat Islam, tetap salam kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam yang kita ucapkan merupakan keimanan kita, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.